Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan kalau teman-teman sudah lihat thumbnailnya, tentu tahu nih kita mau bahas hari ini. Ya, sekali lagi saya ingin membahas masalah klub lain ya, Chelsea kali ini. Ya, dimana menurut saya sangat tertarik ya dengan masalah-masalah klub seperti ini, karena ya inilah yang salah satu saya suka analisa gitu ya. Dan ya, sebagaimana Arsenal juga mengalami masalah yang menurut saya agak mirip dengan Manchester United, ya Chelsea juga punya masalah yang agak mirip juga gitu ya. Dimana kalau menurut saya Arsenal saat ini sudah berhasil membenahi masalahnya dan sekarang lebih berkonsentrasi ke bagaimana membangun squad yang bisa nanti kedepannya meraih trofi-trofi. Manchester United saat ini lagi berusaha membenahi masalah-masalahnya dengan kedatangan Ineos dan tim manajemen baru mereka ya. Chelsea saat ini menurut saya sedang masuk ke dalam masalah ini gitu ya. Jadi sedang masuk ke dalam masalah. Ya, teman-teman, channel saya ini adalah fans channel Arsenal dan ya sesekali saya suka ngomongin tentang masalah-masalah sepak bola semacam ini. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe. Ya, tidak berlama-lama, ya ini ya saya udah sempet bikin beberapa video tentang Chelsea ya, tentang bagaimana mereka bisa bakar duit tapi nggak kena FFP. Ya ini juga ya, bagaimana ya mereka membeli pemain sampai 1 miliar pound sterling ini, tujuannya apa sih gitu ya. Dan ini ya, sekarang diambang krisis krisis FFP gitu, hampir melanggar aturan FFP gitu. Ya, sekarang kita mau lihat dulu akar permasalahannya gitu. Banyak yang ngerasa bahwa akar permasalahannya ini adalah ketika Abramovich ya, Roman Abramovich sebagai pemilik legendaris Chelsea ini dipaksa keluar dari Inggris ya, diusir dari Inggris, dan semua hartanya di Inggris ini disita gitu. Dan ya fun fact ya, satu fun fact buat teman-teman trivia, bahwa Abramovich itu hampir membelinya Arsenal duluan sebelum Chelsea. Untungnya, buat saya untungnya adalah penasihat keuangannya Abramovich waktu itu menginfokan kepada Abramovich bahwa Arsenal itu tidak dijual. Padahal ada wawancara, saya lupa sama siapa ya wawancara waktu itu, bahwa pada masa itu sebenarnya kalau Abramovich datang dengan penawaran, para pemegang saham Arsenal saat itu ya pasti akan ngejual semua. Jadi ya untungnya, terima kasih kepada siapapun itu penasehat keuangan Abramovich saat itu mengatakan bahwa Arsenal tidak dijual. Membuat saya terima kasih. Kenapa? Karena kalau itu adalah Abramovich, mungkin yang mendapatkan masalah saat ini adalah Arsenal ya. Jadi masalah yang dihadapi Chelsea ini yang akan dihadapi oleh Arsenal. Dan menurut saya apa yang menjadi masalah Chelsea saat ini jauh lebih berat daripada masalah yang dihadapi Arsenal yang sudah berhasil dilalui gitu kan. Kenapa saya bilang seperti itu gitu ya. Nah ini tadi balik lagi ke akar permasalahannya. Menurut saya Abramovich ini dengan budaya instannya ya, dimana ya kalau pelatih nggak sukses pecat, pemain nggak sukses jual gitu. Jadi budaya instan ini yang membuat mereka sempat unggul kan di era 2000, di akhir era 2000-an, awal 2010-an ini hanya bisa dilakukan karena mereka melakukan kecurangan gitu ya. Kecurangan ini ya ini sudah dilaporkan sendiri oleh oleh yang melaporkan ini Todd Boehly ya, sebagai pemilik yang baru gitu. Jadi bahwa yang dilakukan oleh Abramovich ini untuk bisa mengakali aturan FFP adalah pembayaran-pembayaran kepada agen, pembayaran-pembayaran kepada kepada bonus pemain gitu. Itu dilakukan melalui perusahaan pihak ketiga
yang seolah-olah tidak ada hubungannya gitu ya. Jadi lebih mirip ke pencucian uang gitu. Jadi membayarnya ini melalui pihak ketiga sehingga tidak tercatat di pembukuan Chelsea, sehingga ini keuangannya tidak menjadi masalah di aturan FFP gitu ya. Jadi inilah kenapa saya bersyukur Abramovich tidak menjadi pemilik Arsenal, karena apa yang dia lakukan untuk meraih kesuksesannya ini adalah melalui kecurangan. Nah, dan sekarang ini menjadi problem bagi Chelsea. Kenapa? Karena pemilik baru dari Clear Lake dan Todd Boehly ini ingin meniru budaya instan yang dilakukan oleh Abramovich gitu ya. Tidak berhasil. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kecurangan yang sama seperti yang dilakukan Abramovich, sehingga cara instan yang ingin mereka lakukan ini tidak berhasil gitu. Jadi cara instan yang ingin mereka lakukan ini justru menjadi bumerang gitu ya. Menjadi bumerang kenapa? Kita lihat dalam 2 musim ini ya, Todd Boehly dan Clear Lake ini sudah menggelontorkan uang 1 miliar pound sterling lebih untuk membeli pemain, untuk membeli pemain dalam jumlah banyak dan dengan kontrak jangka panjang gitu ya. Menjadi bumerangnya adalah apa? Pembelian pemain ini sekarang membuat mereka harus mengurusi, bukan hanya untuk mengurusi masalah prestasi, tapi juga harus mengurusi masalah FFP yang tiap musim mereka selalu harus bermasalah gitu. Ya, sejak musim kemarin sampai musim ini mereka harus melakukan penjualan besar-besaran supaya tidak melanggar aturan FFP. Musim kemarin mereka harus menjual pemain-pemain mereka. Ya, sekitar 90% pemain lamanya itu dijual semua. Salah satunya kayak Havertz ke Arsenal, Mason Mount ke Manchester United gitu ya. Dan banyak lagi pemain-pemain bagus mereka itu harus mereka jual-jualin. Karena mereka harus patuh pada FFP supaya mereka kerugiannya tidak melanggar aturan FFP. Jadi akhirnya membuat para pemain muda yang mereka punya saat ini tidak punya mentor gitu kan. Dan satu lagi yang menjadi masalah adalah dengan kontrak jangka panjangnya yang tadinya adalah untuk mengakali FFP juga. Ya, justru membuat para pemain ini menjadi terlalu nyaman, terlalu terlena gitu, bahwa mereka sudah terjamin untuk penghasilannya sampai dengan 8 tahun ke depan. Mau berprestasi nggak berprestasi, penghasilan mereka untuk 8 tahun ke depan sudah dipastikan gitu. Nah, saya diketawain dulu sama fans Chelsea ya ketika saya bikin video yang ini nih. Sorry sebentar, yang mana ya? Ini nih di belakang layar Mudryk, Arsenal dan Chelsea. Saya bilang bahwa Chelsea ini dengan membayar Mudryk kontrak 8 tahun ini akan ketemu masalah adalah kalau satu jadi satu, kalau seandainya dia ini ngeflop. Sorry bentar ya, ini ya videonya tadi ya yang saya bilang untuk di belakang layar Mudryk, Arsenal dan Chelsea ini ya. Ketika saya bikin video ini saya diketawain karena saya bilang bahwa satu, ini pembelian Mudryk ini dengan kontrak 8 tahun ini kalau sampai Mudryk ngeflop, ini ngejualnya akan susah. Ya. Kedua, dengan kontrak 8 tahun ini hampir memastikan Mudryk akan flop. Kenapa? Karena akan membuat si Mudryk ini terlalu nyaman. Ya, kalau nggak salah dia digaji sekitar 90.000 pound sterling per minggu. Ya, gaji yang menurut saya untuk pemain muda yang baru naik daun itu terlalu tinggi ya. Udah untuk level pemain papan tengah ya, yang menurut saya untuk pemain sekelas Mudryk ini harusnya gajinya mungkin sekitar 50.000 sampai 60.000 pound sterling per minggu lah ya. Langsung kalau nggak salah lebih nggak ya, kayaknya sih sekitar 90.000 pound sterling per minggu sebelum bonus. Nah, ini membuat Mudryk akan menjadi terlalu nyaman sehingga dia akan ngeflop sendiri karena dia terlalu nyaman dengan kondisinya. Dan benar kan sekarang Mudryk ini kenapa? Mudryk ini terlalu nyaman. Dia mau berprestasi tidak berprestasi.
nggak ada masalah gitu ya. Yang membuat dia ini sekarang menjadi beban di Chelsea, kenapa? Makan gaji buta. Pochettino nggak suka gitu ya, terus mau diapain? Apakah Mudriknya sendiri lalu juga punya motivasi untuk bisa membuat Pochettino impress? Ya nggak ada. Kenapa? Dia udah untuk 8 tahun ke depan gaji dia udah aman gitu kan. Nah ini jadi dari saya ini sekarang budaya instan yang biasa dilakukan oleh Chelsea ini menjadi bumerang. Kenapa? Karena tidak ada kecurangan finansial ya, kecurangan finansial yang dilakukan sehingga ya ini menjadi bumerang. Di era Abramovich budaya instan ini bisa dilakukan karena memang ada kecurangan finansial yang dilakukan gitu. Tanpa kecurangan finansial budaya instan ini nggak bisa jalan. Dan sekarang fans Chelsea yang terlalu terbiasa dengan segala sesuatu instan, segala sesuatu langsung ya pecat, cari ini lalu bisa sukses gitu ya, membuat Chelsea sekarang ya kita lihat ada di papan tengah, bahkan mungkin bisa dibilang papan bawah gitu kan. Sorry sebentar, ya ini musim kemarin di peringkat 11, musim ini di peringkat 9, tapi masih punya kesempatan untuk bisa tembus ke peringkat 6 atau 7 lah ya. Seandainya Manchester United dan Newcastle dan West Ham ini juga nggak kemana-mana lagi gitu ya, ini ya Chelsea masih bisa lah ini untuk ke peringkat 7 atau 8, kesempatannya masih terbuka lebar gitu ya. Jadi ya inilah menurut saya yang menjadi masalah. Mereka adalah budayanya, ini budaya instan yang menurut saya ini sekarang harus segera diperbaiki. Tapi ya balik lagi, bagi fans Chelsea, budaya instan ini adalah identitasnya Chelsea. Mereka tidak bisa untuk bersabar untuk bisa melalui proses. Mereka nggak mau melalui proses. Yang mereka mau adalah manajer baru harus langsung ada prestasi. Kalau nggak lepas, ganti manajer baru. Kalau nggak bisa prestasi juga lepas. Tidak memberikan kesempatan bagi manajer-manajer ini untuk membangun sebuah tim gitu kan. Nah inilah yang sekarang menjadi masalah besar bagi Chelsea gitu ya. Nah ini apakah fans-fansnya mau ya melihat hal ini, ya kita nggak tahu ya. Teman-teman sebagai fans, kalau di antara teman-teman di sini yang nonton saya ini ada yang fans Chelsea, gimana menurut kalian? Ya ini pendapat jujur saya, silakan. Kalau dari teman-teman fans Chelsea ada yang tidak terima pendapat ini, boleh tulis di kolom komentar. Tapi kalau buat saya, kalian harus mulai terbiasa dengan adanya proses. Tidak bisa lagi instan-instan. Kenapa? Karena secara keuangan memang tanpa kecurangan finansial ini nggak bakal bisa jalan. Ya itu ya teman-teman, pendapat saya tentang masalah Chelsea saat ini. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe. Ya itu aja dari saya. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya.